Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Semangun Podcast bersama dengan saya, Rosyida Nur Rahmawati. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah pengawas SMA Cabang Dinas dari wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Setiawan MPD. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyusunan dan implementasi kurikulum Merdeka. Tidak usah berlama-lama, kita langsung berbincang-bincang dengan beliau Bapak Setiawan. Halo Bapak Setiawan, selamat datang di Semangun Podcast. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak. Ini mewakili dari tim Semangun Podcast. Terima kasih atas kesibukan Bapak Setiawan yang sangat luar biasa, tetapi masih menyempatkan ya Pak bisa mampir ke Semangun Podcast. Iya Mbak Rosida, ya karena melaksanakan tugas bahwa Semangun adalah merupakan salah satu binaan saya, maka harus memprioritaskan, apalagi adanya podcast Semangun ini. Iya, luar biasa Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, ini ngomong-ngomong ya Pak ya, di SMA Negeri 1 Muntoronadi ini sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak dimulai tahun pelajaran 2022-2023. Betul. Jadi maka untuk tahun pelajaran 2024-2025 Iya. semua jenjang di setiap fase itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Betul Mbak Rosida. Iya. Baik Bapak, dan untuk perencanaan di tahun ajaran yang baru Iya. di sekolah kami ini sudah mempersiapkan kurikulum operasional. Luar biasa. Iya, Nah, saya ada beberapa apresiasi. upaya ini Pak yang sudah kami laksanakan. Betul. Ada 3 upaya, diantaranya adalah yang pertama melaksanakan analisis perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah mengkaji regulasi, dan yang ketiga adalah mendatangkan narasumber. Luar biasa, betul itu apa yang harus dilakukan sekolah. Iya, dan kebetulan ya Pak, narasumber di acara nanti yang dalam waktu dekat ini in-house training nanti akan mengundang Bapak Setiawan juga sebagai narasumber. Begitu? Iya. Oke, insya Allah kami akan mensiapkan diri. Mudah-mudahan waktunya tidak tumbuk Mbak Rosida. Oh iya, oke. iya Pak, semoga ya Pak ya. Iya. Baik, kita mulai ya Bapak. Untuk yang pertama dulu, ini Pak, dalam penyusunan kurikulum Iya. operasional, ya. Kira-kira langkah apa saja sih Pak yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan? Oke, Mbak Rosida. Setiap kali penyusunan kurikulum harus diawali dengan review kurikulum tahun sebelumnya. Di dalam review itu mencari hal-hal yang belum optimal dipergunakan di suatu sekolah. Untuk KOSP yang baru ini, maka sekolah di dalam KOSP-nya harus mencantumkan tentang hasil rapot pendidikan yang telah diperoleh sekolah ini, khususnya Semangun, untuk acuan kinerja daripada sekolah. Jadi nanti hal-hal yang masih kurang di rapot pendidikan diupayakan diintervensi dan ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah harus mereview lagi apakah visi dan misi itu masih relevan dengan tuntutan zaman, khususnya adalah kebutuhan dari peserta didik untuk pelayanan peserta didik di tahun pelajaran 2024-2025. Nah, setelah itu sekolah tidak lupa mesti harus melakukan analisis konteks, yaitu tentang target-target dan yang telah dicapai saat ini dan apa tuntutan dari regulasi yang ada, kesenjangan antara tuntutan regulasi dan yang telah dicapai saat ini, yaitu memberikan prioritas kegiatan. Berikutnya, tim pengembang kurikulum
harus mengorganisasikan tentang pembelajaran di kelas, yaitu dengan SK pembagian tugas, lalu mempersiapkan guru-gurunya untuk menyusun daripada administrasi, yaitu misalkan ATP dan modul ajar beserta media-media pembelajaran yang dibutuhkan. Berikutnya, selain itu yang namanya tim pengembang kurikulum harus melakukan evaluasi ya, tentang kurikulum yang ada di SMA Ngunturonadi Wonogiri. Itu Mbak sekilas yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Pak. Saya pengen tahu lebih detail lagi nih Pak. Iya. Tadi kan Bapak menyebutkan rapor pendidikan, Betul. kemudian ada analisis konteks ya, kemudian ada visi, misi dan tujuan dari sekolah itu sendiri ya Pak. Nah, saya tertarik dengan itu Pak. Kalau misalkan dijelaskan lebih detail Pak, untuk cara mengimplementasikannya di satuan pendidikan, barangkali nanti di SMA Negeri 1 Ngunturonadi, oh ini benar-benar sudah diimplementasikan atau belum ya? Itu bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Sebelum adanya rapot pendidikan, dulu dikenal dengan istilah yang namanya rapot mutu, yaitu diambilkan dari, kalau dulu rapot mutu itu dari EDS. Apa itu? Evaluasi diri sekolah. Hal-hal apa dari sekolah itu melakukan evaluasi, hal-hal apa yang kurang dan itu harus dipenuhi. Nah, untuk sekarang bahwa rapot pendidikan itu didasarkan dari ANBK. Apa itu? Iya. Ada yang asing ANBK? Jadi yang dikerjakan oleh anak siswa kelas 11 secara sampel dan oleh guru dan kepala sekolah. Hasil itu akan menjadi yang namanya rapot pendidikan. Jadi benar-benar tuh. Nah, perencanaan yang dilakukan di sekolah itu harus didasarkan data. Nah, data itu berasal dari rapot pendidikan. Jadi sekolah tidak boleh ataupun menghindarkan kalau bisa perencanaan itu tidak memakai rapot pendidikan. Baik Pak, kemudian bagaimana satuan pendidikan mempersiapkan dan juga menyusun kurikulum? Mempersiapkan dan menyusun kurikulum. Mbak Rosida, sekolah itu dari tahun ke tahun sudah mempunyai kurikulum yang dulu namanya KTSP. Sekarang mulai kurikulum merdeka itu namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di SMA Negeri 1 Ngunturonadi berarti kurikulum operasional SMA Negeri 1 Ngunturonadi. Apa yang harus dokumen kurikulumnya? Namanya dokumen 1. Siapa yang menyusun dokumen 1? Adalah tim pengembang kurikulum. Yang kedua adalah guru-guru harus membuat dokumen 2, yaitu yang disebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Saya kira Bapak Ibu guru melalui ATM, apa itu ATM? Adopsi, tiru dan modifikasi dari bisa mengambil dari PMM, itu bisa disesuaikan dengan kondisi SMA Negeri 1 Ngunturonadi. Berikutnya Bapak Ibu guru, ya dia itu juga menyusun yang namanya modul ajar. Modul ajar ini dulu namanya waktu kurikulum 13 itu namanya adalah RPP. Lah semua nanti ini akan diunggah ke aplikasinya namanya EKOSP itu ya. Lah dari aplikasi ini akan mendapatkan rekomendasi dari pengawas dan pengesahan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Itu mekanisme penyusunan kurikulum Mbak Rosida ya. Baik Bapak, berarti untuk persiapannya ya yang harus mekanismenya seperti itu ya Pak ya itu, tadi. Mbak Ya, dan
di sekolah kami di SMA Negeri 1 Ngontoronadi ini sudah melaksanakan Bapak, sudah melaksanakan Alhamdulillah. ya Gitu mekanisme yang telah disampaikan Bapak tadi, dan sekolah kami pun juga sudah berusaha untuk memahami instrumen-instrumen sesuai dengan ketentuan Bapak. Telaah daripada ATP maupun modul. Iya, betul Alhamdulillah, sekali. luar biasa. Baru sudah ngajar apa ini? Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Punya ATP dan modul. Punya Bapak. Alhamdulillah. Oke. Sudah dimodifikasi. Sudah, tentu sudah Bapak. Sip. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran Bapak, itu berpatok kepada KKTP ya Pak. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul. Nah, kita pengen tahu dong Pak, lebih jauh lagi KKTP itu sebenarnya apa ya Pak? Kemudian seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Rosida. Waktu kita mengimplementasikan KTSP kurikulum 13 ada yang namanya KKM ya. Nah, KKM bisa diambil dari masing-masing mapel lalu disimpulkan menjadi KKM sekolah. Kriteria ketuntasan minimal. Kalau siswa tidak mendapatkan nilai sesuai atau di atas KKM, maka siswa dinyatakan belum tuntas, harus remedi. Nah, untuk kurikulum kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi KKM tapi namanya KKTP. Apa itu? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa bedanya kalau KKTP ini itu tidak ditentukan nilai absolutnya, jadi rentang nilai. Misalkan pendidikan agama ya, anak dinyatakan itu katakanlah layak ataupun apa ya Mbak, karena sekarang tidak ada ketuntasan, itu namanya rentangan nilai berapa sampai dengan berapa itu sudah dinyatakan. Di bawah itu sebenarnya anak bisa saja diberi tugas-tugas untuk mencapai KKTP itu sendiri. Itu yang terkait dengan KKTP. Jadi sekarang dengan kurikulum Merdeka itu penentuan KKTP-nya tidak didasarkan pada nilai absolut, tapi nilai rentangan, itu berbeda dengan KKM. Itu Mbak Rosida. Iya gitu Pak. Berarti bedanya itu tadi ya Pak ya, tidak sesuai dengan rentang ya Pak ya. Sesuai dengan rentang nilai itu tadi ya Pak. Nah, rentang nilai itu yang bisa membuat guru didasarkan pada kemampuan siswa. Kapan kemampuan siswa itu dikenali? Inilah tugas Bapak Ibu guru yang baru, yaitu melakukan tes diagnostik. Itu ya, ada tes diagnostik kognitif untuk mengetahui apa kemampuan awal siswa. Nah, dari itu baru guru bisa menentukan KKTP-nya di setiap pembelajaran. Itu Mbak Rosida. Oke, baik. Kemudian ini selanjutnya terkhusus untuk guru mapel, Pak. Ya. Terkhusus untuk guru mata pelajaran. Kira-kira ada langkah apa ya, Pak, untuk perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka? Oke, Mbak Rosida, khusus guru mapel ya. Mbak Rosida mapel agama. Pendidikan mengenal yang namanya capaian pembelajaran. Iya, Pak. Iya. Maka guru mapel harus paham menganalisis tentang capaian pembelajaran. Apakah capaian-capaian ini akan diurutkan sesuai dengan narasi yang ada di CP, ataukah akan dianalisis dengan guru semapel? Teman Mbak Rosida, ada berapa mapel guru? Hanya satu berarti pendidikan belum, atau di MGMP di tingkat kabupaten atau rayon. Pendidikan pernah berkumpul dengan komunitas belajar mapel agama sudah ya. Nah, capaian pembelajaran atau CP itu bisa dianalisis dengan sesama teman di komunitas belajar. Bisa menentukan urutan penyampaiannya, bisa dari esensialnya. Jadi itu nggih, untuk fase E maupun fase F.
itu yang diharapkan, sehingga nanti kalau sudah menganalisis capaian pembelajaran, guru diharapkan mampu untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tadi di awal sudah disinggung, Mbak Rosida punya modulnya dari mana? Tadi mengadopsi yang sudah ada. Lah ini bisa dimodifikasi, diedit, diganti disesuaikan dengan kondisi SMA Negeri 1 Muntoronadi. Itu Mbak. Setelah itu guru mampu, setelah menyusun ATP baru mampu menyusun modul ajar dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan. Begitu Mbak Rosida. Iya Pak, wah menarik sekali ini. Harusnya tadi saya bawa catatan ini Pak, karena saya kan juga guru mata pelajaran. Wah ini perlu dicatat karena ini poin-poin penting di sini ya Pak ya, sebagai guru mata pelajaran. Baik, kemudian kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri, ciri-cirinya itu kan pembelajarannya berpusat pada murid ya Pak. Betul. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini mungkin bisa Pak Setiawan bisa memberikan penguatan untuk guru-guru mata pelajaran dan satuan pendidikan dimanapun, tidak hanya terkhusus untuk SMA Negeri 1 Muntoronadi. Mbak Rosida, bahwa guru-guru saat ini harus memahami bahwa peserta didik itu unik. Ada 36 siswa di kelas penjenengan, itu berarti ada 36 keunikan. Nah, dengan adanya 36 keunikan, 36 gaya belajar anak yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka guru itu harus melakukan pembelajaran yang bersifat pada anak, kebutuhan anak. Kalau dulu guru itu memanipulasi jam, mulai dari A sampai Z, menit pertama sampai menit terakhir itu dikuasai oleh guru. Sekarang itu tidak disarankan. Jadi kalau bisa jangan terjadi, tapi apa yang harus dilakukan guru? Mengeksplor kemampuan anak dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sejauh mana siswa paham atau memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Itu yang bersifat pada anak. Jadi jangan sampai guru monopoli waktu, maksud saya. Dan yang berikutnya adalah berdiferensiasi. Artinya apa? Dengan keunikan anak, maka guru harus mampu melayani pembelajaran di kelas supaya dapat dipahami oleh semua siswa. Sama-sama, misalkan guru pengen tahu agama ya, itu kan banyak ragamnya. Anak itu ada gaya belajar yang melihat, ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang audio gitu. Artinya kalau guru paham itu, maka guru akan memberikan banyak alternatif pemberian tugas, ataupun guru mengeksplor anak dengan berbagai cara, tidak dengan satu cara yang diberikan oleh, yang ditentukan oleh guru. Kami kira itu Mbak yang diferensiasi. Mudah-mudahan kalau di SMA Negeri 1 Muntoronadi dengan ya guru-guru yang relatif muda-muda mampu untuk melaksanakan dan memang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Saya yakin dan percaya itu. Insya Allah ya Pak ya. Karena memang kami juga selalu berusaha untuk mengupgrade ilmu Pak. Belajar dan tidak hanya siswa ya Pak, ternyata. Iya, guru itu betul. Juga sekarang harus belajar mengupgrade ilmu selalu ya, karena iya, betul. Iya, karena salah satu komponen yang terpenting itu tidak hanya siswa, betul. Tetapi guru itu menjadi salah satu tokoh utama untuk penentu kualitas pendidikan betul. Di Indonesia. Dan perlu dipahami tokoh utama adalah dalam memfasilitasi. Iya, gitu ya. Mbak Rosida lulus tahun kapan? 2000 lulus kuliah 2016. 2016. Jadi kuliahnya itu sekitar 2011. Iya, betul. 5 tahun Mbak Rosida menuntut ilmu. Sekarang diterapkan untuk saat ini.
anak-anak yang penjenengan ajar dan didik saat ini akan mengimplementasikan di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kalau guru tidak mau mengupdate ilmunya, maka ilmu yang diberikan guru kepada siswa sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa untuk bekal di kehidupannya nanti. Itu aja harapan saya, Mbak Rosida. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini, Pak. Sayangnya untuk obrolan ini berakhir sampai di episode ini. Tapi saya berharap, Pak, suatu saat nanti panjenengan bisa ke sini lagi, Insya Allah, ke Semangun Podcast lagi, ya. Dan itu merupakan kebanggaan untuk kami. Amin. Itu. Sehat selalu, Amin. bahagia selalu untuk Amin. Pak Setiawan. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Setiawan MPD. Baiklah, sekian untuk episode Semangun Podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Semangat Podcast. Sukses untuk kalian SMA Negeri 1 Ngunturan Nadi Wonogiri.